Apakah kalian mengenal keempat tokoh tersebut? Mungkin beberapa di antara kalian sudah mengenal siapa mereka. Jika belum, mereka merupakan mahasiswa Trisakti yang menjadi korban dalam tragedi Trisakti akibat tertembak. Nah, terjadinya tragedi Trisakti yang menyebabkan banyak korban, salah satunya 4 mahasiswa yang tewas tertembak tadi. Merupakan salah satu penyebab terjadinya peristiwa kerusuhan Mei 1998. Terdapat beberapa peristiwa yang menyebabkan terjadinya kerusuhan 98. Yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah krisis moneter atau krisis finansial Asia. Dampak yang ditimbulkan dari krisis moneter adalah menurunnya nilai rupiah sangat drastis yang menyebabkan berbagai perusahaan yang meminjam dolar harus membayar biaya yang lebih besar. Saat itu banyak perusahaan yang bangkrut, jutaan orang dipecat, 16 bank dilikuidasi, dan berbagai proyek juga dihentikan. Maraknya KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, hal ini membuat merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Penyebab terakhir dari terjadinya peristiwa kerusuhan 98 adalah tragedi Trisakti. Berikut merupakan beberapa tempat terjadinya peristiwa kerusuhan Mei 1998. Pertama yaitu Jakarta, Medan, Surabaya, dan Surakarta. Peristiwa kerusuhan Mei 1998 terjadi dan berlangsung selama kurang lebih 3 hari. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998 antara lain Ella Mulia, Heri Hartanto, Hafidin Royan, Handriawan Syih, ribuan mahasiswa yang melakukan demonstrasi, aparat kepolisian, Pangdam Jaya Maijen TNI Syafri Syamsuddin, Kepolisian Maijen Harmaminata, 2 anggota Komnas HAM AA yaitu Baramuil dan Bambang, Presiden kedua Indonesia yaitu Presiden Soeharto, Menteri Penerangan Indonesia Alwi Dahlan, Presiden ketiga Indonesia Presiden B.J. Habibie, dan beberapa di antaranya sebagai berikut. Mahasiswa Universitas Trisakti melakukan aksi damai di dalam kampus. Mahasiswa mulai turun untuk berangkat ke gedung MPR atau DPR. Aparat kepolisian melihat segerombolan mahasiswa di depan kantor tersebut dan menghadang mereka. Lalu polisi dan para mahasiswa tersebut membuat kesepakatan agar para mahasiswa tidak melanjutkan aksi unjuk rasa mereka ke MPR atau DPR dan kembali ke kampus. Para mahasiswa akhirnya membubarkan diri, tetapi tiba-tiba terjadi aksi penembakan sehingga para mahasiswa berlarian dan berusaha menyelamatkan diri. Beberapa korban jiwa juga berjatuhan, salah satunya adalah 4 mahasiswa Trisakti yang tewas karena tertembak. Keempat mahasiswa Trisakti tersebut adalah Elang Mulia, Lesamana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Handriawan Syih. Mahasiswa dari beberapa kota yaitu Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi berdatangan ke Universitas Trisakti untuk belasungkawa. Setelah itu kerusuhan massa mulai terjadi di Jakarta. Beberapa aksi perusakan dan pembakaran bangunan serta kendaraan bermotor terjadi. Mulanya kerusuhan terjadi di kawasan sekitar kampus Trisakti, tetapi aksi perusakan dan pembakaran meluas hingga ke kawasan lainnya. Aksi kerusuhan yang awalnya hanya terjadi di Jakarta mulai merambah ke kota-kota lainnya seperti Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Pembakaran, perusakan, serta penjarahan toko dilakukan oleh massa. Kota Bogor, Tangerang, dan Bekasi saat itu sudah lumpuh total. Presiden Soeharto yang mengetahui peristiwa kerusuhan Mei 1998 bergegas kembali ke tanah air dari Kairo. Waktu itu muncul isu bahwa Presiden Soeharto bersedia untuk mundur dari jabatannya. Akan tetapi berita tersebut langsung ditepis oleh Menteri Penerangan Alwi Dahlan. Presiden Soeharto membantah bahwa ia bersedia mengundurkan diri. Namun jika kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soeharto sudah hilang, maka Presiden Soeharto bersedia untuk lengser dari jabatannya. Akhirnya, seminggu kemudian, tepatnya tanggal 21 Mei, Presiden Soeharto memutuskan untuk mengundurkan diri dan mengalihkan kekuasaannya kepada B.J. Habibie. Upaya yang dapat digunakan dalam menyelesaikan peristiwa kerusuhan 98 adalah adjudikasi. Adjudikasi merupakan upaya penyelesaian konflik yang dilakukan melalui lembaga pengadilan. Penyelesaian konflik menurut adjudikasi dilakukan melalui jalur hukum. Hasil yang diperoleh dari penyelesaian tersebut antara lain: peristiwa kerusuhan Mei 1998 merupakan salah satu sejarah kelam pelanggan HAM Indonesia.
Kerusuhan yang berlangsung selama 3 hari pada tanggal 13 Mei 15 Mei 1998. Kerusuhan ini terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Daerah-daerah tersebut antara lain Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Medan, Surabaya, dan sekitarnya. Peristiwa ini melibatkan ratusan hingga ribuan orang di dalamnya serta mengakibatkan berbagai dampak karenanya. Salah satu dampak yang sangat berpengaruh dalam tatanan pemerintahan Indonesia pada saat itu adalah pergantian kekuasaan Presiden Soeharto dan pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan di bawah pimpinan Presiden B.J. Habibie. Itu tadi merupakan gambaran mengenai peristiwa kerusuhan Mei 1998 oleh kelompok 1. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat menambah wawasan kalian semua. Terima kasih banyak sudah menyaksikan dari awal hingga akhir.